berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Ibu menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Terima kasih Bapa, biarlah segala pujian kami, hormat syukur kami Tuhan, kami tunjukkan kepadamu Tuhan. Pada kami percaya Kau layak menerima pujian kami, Kau layak menerima penyembahan kami. Tuhan, Kau baik buat kami. Tuhan, Kau setia buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus buat segala hal baik yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur padamu dan kami bangga punya Allah seperti itu. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Katakan sekali lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kami mau menyembahmu Tuhan. Yesus, ku menyembahmu. Amin, amin Tuhan. Setiap waktu, setiap musim Tuhan, kerinduan kami Tuhan hanya untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, ada kami percaya Tuhan, Tuhan yang dulu, sekarang dan yang akan datang tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu Tuhan selalu nyata buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin
di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Amin, amin Tuhan. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya, tetap setia. Yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu menolong kami, Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini. Tuhan mengingatkan pada kami betapa besar kasih-Mu, betapa besar kesetiaan-Mu Tuhan. Seringkali Tuhan, kami sebagai manusia mengabaikan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti itu. Kami bangga punya Allah yang selalu menjaga kami. Bahkan selai rambut jatuh di kepala kami, Kau mengetahui Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan
peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Amin. Dimailah dengan iman, katakan. Dia mengenyangkanku, peliharaku umur hidupku. Amin. Kami imani Tuhan, kami imani setiap pujian lagu yang kami naikkan. Kau memelihara kami, Kau selalu menjaga kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan buat pengorbanan yang Tuhan berikan hidup kami, buat pengorbanan-Mu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan untuk kami. Terima kasih Bapak. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan sekali lagi. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak. Biarlah firman yang sebentar kami akan dengar boleh tergenapi dan kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dan sebentar urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin, amin, amin. Silakan Bu Esther dibuka audionya Bu. Ya. Selamat pagi ya, saudara. Terima kasih atas pandangan ini. Terima kasih juga kalau Tuhan maafkan saya bahwa mendapat sebagaimana dan kurang enak. Kita berdoa dulu sebentar. Yesus, terima kasih pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memuji Engkau. Bapa, rendang dan Tuhan, biar Roh Kudus sendiri yang menggerakkan Tuhan. Juga Engkau sendiri yang menggerakkan seluruh manusia yang pada saat ini. Biar kami mempersembahkan kami yang mendengar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, saya menyampaikan firman Tuhan saat sebenarnya ketika saya beritakan kalau adik saya meninggal, saya bicara dengan Bu Hening. Saya pikir Senin kemarin tugas saya, ternyata Rabu. Nah, jadi saya lihat di grup ternyata banyak ucapan-ucapan. Lalu saya balas setiap ucapan-ucapan yang masuk. Kemudian saya lihat lagi Bu Deborah, Yusta kakaknya. Terus ada foto ya Christine dengan Pendeta Yusuf Roni. Juga saya lihat dengar lagi saudara saya beritakan ke saudara saya balas lagi. Justru dia juga sekarang lagi di tempat kremasi, sedang menunggu adik suaminya juga di kremasi. Langsung saya diam dan menunggu 4. Jadi kabar duka. Lalu saya tiba-tiba ingatkan, saya lihat kalau mereka sudah tidak ada, dikanyatakan meninggal, dia hanya terbujur di atas seperti mati. Dia tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi dan istilahnya waktunya sudah habis, sudah selesai untuk dia melakukan apapun. Ya. Saya lihat, aduh, saya cuma lihat ini. Yang lain-lain, asal mereka siap di dalam Tuhan, Tuhan akan menyambut. Benar ya saudara. Lalu saya ingat firman Tuhan Mazmur 116 ayat 15. Berbahagia di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kemudian saya baca lagi Wahyu 14 ayat 15. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini sungguh kata Roh supaya mereka boleh beristirahat dan dari jerih lelah mereka. Saya menjadi satu nggak membaca lagi, tuliskanlah. Kalau ada kata tuliskanlah, saya anggap itu seperti satu perintah. Ya, tuliskanlah. Biasakan hanya berbahagia mata itu kan berita. Ya, tapi ini tuliskanlah, berbahagialah orang-orang dalam Tuhan. Saya ingat adik saya bilang, ya Tuhan terima kasih. Ya, kalau adik saya sepengetahuan saya dia tetap bertahan imannya kepada Engkau. Saya bilang. Nah, di sini kita tuliskan berarti satu perintah untuk diperhatikan, ya. Dan itu artinya pasti, yes, pasti itu Tuhan tulis berbahagia, berbahagia berarti bahagia orang mati, tapi orang mati yang di dalam Tuhan, karena ada jaminan keselamatan, ya. Sungguh kata Roh
kita bicara kematian yang di dalam Tuhan, ya. Betapa bahagianya kita yang sudah mengenal Tuhan Yesus, yang iman percaya kita tidak goyah sampai akhir pada Tuhan, ya. Karena Tuhan menjanjikan satu rumah kita di sana, satu kehidupan kekal bersama Dia. Ya, katakan roh itu sungguh kata roh. Roh di sini kan roh Tuhan, dari jerih lelah mereka. Saya mungkin jerih lelah mereka. Bukan hanya sekadar mati, meninggal, ya, tapi mereka dikatakan berbahagia dan boleh beristirahat dari jerih lelah. Jerih lelah berarti ada yang dilakukan di dalam masa di hidupnya. Ada yang dilakukan, yang dikerjakan untuk Tuhan. Tuhan melihat itu semua dan Tuhan menilai. Ya. Apa yang dilakukannya semua jerih lelah. Kayak kita bekerja cari uang. Nah, dia bekerja, ada yang dilakukan, kerjakan untuk Tuhan, nggak asal-asalan. Ya. Mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh sungguh-sungguh dengan hati yang Roh Kudus gerakan, mungkin beritahu dia. Setiap orang ada rema panggilan sendiri, ya. Jadi dia lakukan itu semua. Hidup, ya. Mati dalam Tuhan berarti hidupnya di dalam jalannya realnya Tuhan, dan dalam aturan Tuhan, di dalam tracknya Tuhan. Tidak berjalan di dalam kemauan dan kesenangan pribadi saja. Ya. Oh, pokoknya kan gue nggak nipu, pokoknya gue nggak ini. Tapi sekali lagi di dalam kata-kata jadi saya dapat satu pengertian bahwa benar-benar ada harus ada yang dilakukan, dan Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita katakan, Tuhan melihat dan Tuhan menilai. Ya. Kemudian duduk merenungkan lagi, berarti aduh, jangan sampai ya kita, Tuhan saya jangan sampai sudah seperti ini. Saya terus langsung seperti mengingat gitu ya, saya bilang, Tuhan ada yang belum saya belum selesai dengan tugas saya. Ya. Setiap kehidupan, perjalanan hidup kita satu-satu tidak ada yang tahu. Ya. Jadi tidak hanya Tuhan Yesus yang tahu. Tuhan, saya rasanya belum tuntas, saya berasa. Lalu saya bilang, beri kesempatan, saya terima kasih kalau saya masih diberi kesempatan, kita masih hidup, kita dapat melakukan sesuatu. Ya. Jadi apa nanti yang akan kita bawa saat Bapak panggil kita pulang ke surga? Jadi lalu saya diam, saya renung. Sebenarnya saya sudah siapkan yang lain, tapi ini dapat slide. Jadi saya dapat 3 pelajaran. Satu, jangan sia-siakan. Ternyata jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Yang Tuhan sudah berikan. Jadi jangan sia-sia kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk melayani Dia, melakukan pekerjaan, ya, tugas-tugas yang sudah diberikan. Mungkin agak ekstrim sedikit dalam kondisi-kondisi saat-saat sekarang yang Tuhan mau datang, kita jangan bermanja-manja, jangan malas dikit. Oh, nanti aja deh ya, tolong gantiin dulu, aku mau ke sini. Nah, dulu pun jujur saya sering bukan habis waktu ya. Kadang-kadang saya harus lihat cucu saya, harus ini. Tapi Tuhan berikan saya pelajaran pribadi, gitu ya. Jadi harus kita bisa bijaksana, ya, untuk kita punya waktu pribadi dengan Tuhan. Jadi Tuhan tahu diri kita, kemampuan kita masing-masing. Misalnya kita dipanggil sebagai pendoa, sebagai hamba Tuhan, Pastor Darius misalnya, kayak Pak Rudi, pemain gitar worship, gitu ya. Semua
kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Ya. Tetapi yang penting lagi saya ingatkan lagi penginjilan. Ya, penginjilan itu oke. Penginjilan nggak sulit. Tuhan bilang tuh nggak harus di atas mimbar. Ya, memang nggak harus saat kita berjalan dimanapun kita berani menyampaikan kenal Yesus. Nggak. Seperti misalnya kita ketemu di pasar, di jalan sedang tunggu bis, tunggu kereta, kita ceritakan tentang Yesus. Selama masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan berikan, Tuhan gak pilih kasih, Tuhan berikan semua kesempatan kepada kita semua. Kita minta pimpinan Roh Kudus dulu. Roh Kudus yang akan memampukan, yang membantu kita untuk berkata-kata, melembutkan hati orang yang akan kita injili. Ya. Jangan tanpa sadar kita anggap ya udah nanti. So, saya orangnya tipe suka menunda dulu, ya dulu. Tapi saya mulai sadar, saya bertobat. Gitu. Janganlah kita tanpa sadar tuh kita terus membiarkan kesempatan demi kesempatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita mau lakukan. Ya. Hilang poin kita, satu kesempatan, satu terus sayang terlewatkan sia-sia. Sebenarnya kalau Tuhan gerakan kita hanya tinggal siapkan hati kita. Ya. Oke, kita jangan jawab Tuhan, saya mau. Tuhan sekarang saya mau melakukan apa? Tuhan mau saya lakukan apa? Nah, jadi nanti Roh Kudus, karena kita sendiri tidak mungkin mampu. Kita selalu punya Roh Kudus yang Tuhan berikan. Kita minta Roh Kudus yang memampukan kita untuk melayani pekerjaannya semuanya tuh. Jadi hanya Roh Kudus yang memampukan kita, bukan karena kehebatan, kepandaian kita berbicara, bukan karena kekuatan kita dapat bekerja keras menginjil, tetapi itu karena kemampuan yang Tuhan Roh Kudus berikan. Ya. Untuk kita dapat lakukan semua itu tidak lepas kita harus juga kedua itu saya kan kita harus sehat. Kalau kita sakit-sakitan, bagaimana kita mau melayani mereka? Tuh, ya, misalnya. Terus jadi berarti kita sendiri harus bijaksana juga untuk menjaga kesehatan kita dengan vitamin, dengan makanan sehat dan lain sebagainya. Iya, saya sering tegur karena saya suka makanan yang tidak baik, tidak sehat. Nah, kita harus jaga kesehatan kita. Kalau sakit tidak mungkin kita dapat melayani Tuhan. Ya, makanya ada lalu saya ingat jadi firman. Tiba-tiba ingat firman ayat hati gembira obat. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau dengan hati kita yang gembira, kita otomatis senang, sukacita, terus memuji Tuhan, apalagi semangat kita. Kita harus kerjakan ini. Kita diterangin, ya, gitu. Hati yang gembira artinya tidak ada yang mengganjal. Kotoran-kotoran apa yang sebenarnya yang membuat kita tidak gembira? Nah, kita baca dalam Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kemusuhan, itu hendaklah kalau Tuhan katakan buang. Ya, dibuang. Jangan disimpan, dibuang. Ngomong gampang. Ya, memang tidak mudah. Tapi kalau kita terus melatih tubuh kita, melatih kita, ya, kita lama-lama dapat melakukannya sekali lagi tentunya dengan pertolongan Roh Kudus. Ya. Kalau ada yang mulai menyakitkan kita langsung tembakin. Saya cuma ngomong gini, dalam nama Yesus, tinggal. Gitu. Nah, mudah tidak untuk bilang, Tuhan, saya lepaskan pengampunan atas omongan ini, terus ampunan ini.
susah-susah gampang, saudara ya, susah-susah gampang. Tapi karena ada Roh Allah di dalam kita yang memampukan kita untuk mengasihi, untuk mengampuni. Karena biarlah kita cuma ingat aja, Tuhan suruh buang, Tuhan suruh buang, Tuhan suruh buang, jangan disimpan, ya, sehingga hati kita itu bersih, ya, bersih, hati kita dapat terjaga bersih setiap saatnya. Hati yang lapang itu tuh iblis nggak suka, ya, sukanya tuh iblis panasin. Kalau kita biarkan ada celah sedikit aja, misalnya ada kesel, cuma ada itu bisa melebar. Saya alami coba ini ya. Jadi kalau kita ada celah, iblis tuh benar-benar mantau kita tuh istilahnya 24 jam juga, ya. Jadi ada celah dikit dia bisa masuk, dia bisa bikin kita gusar, dia panas-panasin dalam satu masalah, ya, merusak suasana hati dan kita. Dari situ kalau kita acuhkan, kita cuekin, damai sejahtera, tanpa sadar sukacita kita dicuri dikit demi dikit. Kita jadi kadang-kadang malas doa, malas belajar kepada Tuhan, bahkan kadang-kadang makan juga nggak selera tanpa sadar. Akhirnya buat kita sakit, marah kepanjangan, jadi malas tidak berdoa. Jadi biarlah kita juga jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, kata Tuhan dalam 4 ayat 23. Ya, kita mau jaga hati kita, jaga agar badan kita juga sehat. Ya. Nah, setelah kita lakukan semua itu, saya terus dia Tuhan ini saya tugas, saya mau selesai yang belum, Tuhan terima kasih atas kesempatan. Nah, tadi saya baca lagi 1 Korintus 9 ayat 27. Ya, kita melayani 1 Korintus 9 ayat 27 itu bagus buat aku, bagus sekali ya untuk peringatan kepada kita juga. Tetapi aku melatih tubuhku supaya sesudah aku memberikan Injil jangan aku tolak. Ya, saya tuh udah berapa kali kadang-kadang ternyang. Jadi hati-hati masuk. Jadi, supaya kita ditolak. Saya aktif ke sana ke sini, kegiatan menginjil itu bagus, semuanya bagus untuk Tuhan, bekerja melayani Tuhan. Tapi Tuhan ingin tuh kita punya waktu, ya, pribadi, hubungan intim dengan Dia, gitu. Kita makan 3 kali sehari, berapa kali yang kita berikan waktu untuk Tuhan, gitu. Makan 3 kali sehari, belum nyemil. Saya suka nyemil, malam nyemil misalnya. Ya. Berapa kali yang kita berikan waktu untuk bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Ya. Kita itu melayani Tuhan secara pribadi. Harus disiplin. Ya. Saya merasakan harus disiplin. Kadang-kadang aduh Tuhan baru jam segini gitu kan. Tapi memang kalau enggak itu suara lama-lama makin kecil gitu ya. Itu juga saya karena dibangunin dari jam 5, jam 4, kadang-kadang jam 2, jam 4. Tuhan kenapa tambah lama tambah pagi Tuhan, ngantuk gitu kan ya. Tapi ya memang kita harus mendisiplinkan ya. Jadi tapi saya juga mau kembali lagi terus begitu tetap bertahan, ya. Tetap mempertahankan karena itu benar-benar kejadian itu kok ini jadi Tuhan tuh seperti buat bukan film apa ya. Jadi harus kita berjaga-jaga senantiasa ya, kita masih diberi kesempatan, kita masih sehat, kita masuk berdoa dengan Roh Kudus masuk ke hadiratnya, intimnya worship dengan Dia. Di situ terletak kekuatan kita Tuhan bisa bicara, beritahukan sesuatu apa yang harus kita lakukan, apa yang akan terjadi, apa yang gini, seperti misalnya saya contohnya ya, saya bawa ini, saya sudah merasakan, misal saya lagi padahal lagi suasana enak, tidak ada apa-apa, semua damai, semua berjalan bagus.
Waktu saya berdoa, saya berdoa, cuman ada satu keluar. Perhatikan anak-anak kamu, kaget saya. Perhatikan anak Tuhan. Saya lihat mereka baik-baik gini-gini. Nah, itu peringat kadang-kadang di dalam keintiman gitu Tuhan beritahu. Nah, setelah kita bawa aja, kita nggak ngerti, saya cuma berdoa bahasa. Nanti tiba-tiba udah berapa lama, oh ini pantas Tuhan suruh doa, oh ini. Gitu. Jadi Tuhan ingin seperti itu. Jadi kita dengan Tuhan, pekerjaan Tuhan kita lakukan apa yang Tuhan suruh, kita juga tetap supaya kita sendiri tidak ditolak karena kita tidak mengenal Tuhan kita secara dalam. Ya, kita tidak mengenal, kita cuma tahu Tuhan Yesus yang penolong kita, yang menebus dosa kita. Tapi dengan keintiman itu kita mengerti sekali, coba mengerti isi hatinya, coba mengerti apa yang dia inginkan. Ya, sekarang apalagi zaman sekarang saya perhatikan, saya suka betul juga. Ya, saya hampir merata semua gereja sekarang para hamba Tuhan semua membicara bahwa kedatangan Tuhan sudah berjaga. Saya lihat hamba-hamba Tuhan yang ini semua membawakan kedatangan Tuhan, dan itu memang saya sudah berapa dari tahun kemarin ya sudah mulai. Nah, tapi saya lihat gencar dengan kondisi keadaan zaman sekarang juga perang apa, kita benar-benar harus berjaga siap ya di dalam itu, teguh di dalam iman. Teguh di dalam iman itu tidak bisa dipisahkan tanpa kekudusan. Ya. Kita tetap kita harus kuduskan, semakin hari biar kita semakin dikuduskan, tetap dikuduskan, kita dapat berjalan sesuai dengan di dalam perintah Tuhan. Menjaga kekudusan itu dengan melibatkan Roh Kudus. Dengan melibatkan Roh Kudus, minta pimpinan Roh Kudus supaya kita tetap setia dalam. Saya ingin menyaksikan kesaksian adik saya dalam kondisi dia derita kanker ya. Chattingan selalu kita saling menguatkan. Dalam kondisi sakit pun dia tidak bilang sebenarnya itu udah dari tahun lalu. Dia tidak bicara, malah dia bilang bahwa adik-adik gereja sama saya bilang dia begini. Kita cerita, iya aku di sini. Jadi kita selalu saling bagi firman, bagi kekuatan, bagi berita gitu. Ya, suruh mengingatkan adik-adik karena dia kan di sana sendiri. Semua adik di sini dengan saya. Jadi dalam kondisi lemah saya tadi sempat agak itu saya berdoa, saya percaya Tuhan, saya berdoa, saya percaya bukan, tetapi pada saat terakhir agak lemah ya, tetap kedaulatan Tuhan ya. Saya mendapat gini loh perasaan apa ya, gini, kalau berarti Tuhan melihat porsinya, bukan syarat apa ya, jadi sudah memenuhi kriteria. Saya pikir maka Tuhan lebih sayang adik saya, dia diangkat. Jadi kita dinilai loh poin-poinnya ya. Jadi sudah cukup, kalau orang Tuhan bilang mungkin sudah cukup gitu ya dengan yang Tuhan inginkan, maka Tuhan panggil. Tapi dalam kondisi lemah di ranjang satu yang istrinya mendampingi main ukulele, mereka worship berdua. Saya lihat dalam keadaan lemah, dia hanya tangannya tapi mulutnya nggak hangat, tapi nggak kedengeran. Nah, terus jadi sampai akhirnya saya sampai gedein dan dengerin. Saya di video call karena dia jauh di Amerika. Saya belum dapat visa. Nah, akhirnya saya ada dengar suara kecil walaupun dari bisa Tuhan suka aku ya. Jadi memang ini ayat ini untuk nyanyian kemenangan Israel yang di dalam 149 Mazmur 149. Saya
6. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Kerongkongan. Jadi walaupun dia straight, ada, tapi dalam kerongkongannya berarti hatinya tetap memuji Tuhan. Ya, walaupun sampai akhirnya ya dia dipanggil. Saya dipanggil ke Bapak Surga, saya memang sedih waktu itu dapatnya ini sebenarnya. Tapi ya, jadi Tuhan berikan ini semua. Jadi saya ngerti gitu ya, memang berarti Tuhan udah tahu cukup ya. Lebih baik dibawa pulang daripada mungkin nanti dia jatuh lagi, jatuh kah, atau kita tidak hanya Tuhan yang tahu. Tapi bersyukur sekali lagi orang yang mati dalam Tuhan ya, orang yang ini kita tidak cermati, tapi pelajarannya betapa kita yang masih hidup harus masih diberi kesempatan semua kita lakukan juga, kita pelihara hidup kita, kesehatan kita, supaya kita masih tetap melayani, masih dapat terus memuji Tuhan secara pribadi, melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi juga. Kita juga, saya masih ingat renungan Astudarius di tempat Pak Andi, ya, di mana kita ini semua punya tugas, ya. Itu sebenarnya remah saya juga, saya ingat, jadi saya teringat juga Pastor Darius, gitu. Kita punya tugas, hayo kita cepat selesaikan selama masih ada waktu. Tugas PR, pekerjaan, ya, apa yang belum selesai, cepat selesaikan. Jadi mari kita sama-sama mau coba koreksi lagi semuanya, apa yang belum kita benarin, apa yang belum kita perbaiki. Berbanyak waktu lagi kita masuk dalam hadirat ruang sampai kita merasakan Roh Kudus, terus kita latih lagi. Saya juga bilang menerima, ya, saya ini belum ini saya mau jadi saudara saya dan yang lain, itu masing-masing dari kita mau terus berlari mengerjakan tugas, ya, sebelum kita dipanggil. Jadi kita membawa sesuatu yang menyukakan Tuhan, dan memang kita siap untuk menyambut kedatangan Dia di awan-awan permai, atau dipanggil kapanpun kita siap, karena Tuhan lihat sudah hamba yang setia. Amin. Amin. Sorry. Terima kasih, Pak. Sorry. Ya, amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Tuhan sungguh memberkati kami bisa kembali Bapa memuji, memuliakan nama-Mu, dan kami bisa kembali Tuhan untuk bersehati berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya doa yang bersehati sangat besar kuasanya Tuhan. Dan kami satukan hati kami kembali buat bangsa kami Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat sekolah rakyat yang telah Bapak Presiden Prabowo Subianto menginisiasi program sekolah ini, sekolah gratis untuk anak-anak dari keluarga prasejahtera, dan ditargetkan berdiri 200 titik sekolah dengan 20.000 siswa mulai tahun ajaran 2025-2026. Mahkamah Konstitusi telah membuat keputusan mengenai hal ini. Kami berdoa buat program ini dipersiapkan dengan baik dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan memiliki fasilitas yang tidak kalah dari sekolah-sekolah unggulan, sehingga dapat mengembangkan potensi setiap anak. Kami percaya Tuhan Yesus program ini berjalan dengan baik, sehingga sekolah-sekolah ini Tuhan digunakan dengan baik, Tuhan dapat menjangkau anak-anak yang tidak mampu Tuhan, dan juga dapat mengembangkan potensi setiap anak. Kami percaya program ini berhasil dan Tuhan bersih dari KKN Tuhan, dan bangsa kami pendidikannya semakin ditingkat, semakin baik Bapak.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus ini bisa berjalan sesuai dengan target yang telah diberikan kepada Bapak Subianto Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat intoleransi publik kembali disuguhi tindakan intoleransi yang dilakukan sekelompok orang. Sejumlah massa merusak dan menghancurkan kaca sebuah bangunan yang diduga tempat tersebut sedang berlangsung retreat pelajaran Kristen. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat kebebasan beragama di Indonesia dan segala bentuk persekusi terhadap umat agama lain tidak lagi terjadi. Dan para pelajar yang mengalami hal tersebut tidak mengalami traumatis. Tuhan, kami berdoa dalam keragaman agama semakin terwujud. Tuhan, sungguh selalu prihatin Bapak bangsa kami, khususnya bagian Jawa Timur ini Tuhan, yang sering terjadi kerusuhan Tuhan, yang sering terjadi intoleran Tuhan. Biarlah Bapa pemerintahan bangsa kami ini bisa bertindak dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa buat penduduk masyarakat yang ada di Indonesia ini Tuhan dapat menerima keberagaman Tuhan. Kami percaya Bapa kasih-Mu, dan bagi pelajar-pelajar yang sudah mengalami Tuhan tidak trauma, tapi mereka punya iman yang teguh, tak percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pembela kami yang baik dan tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Biar lewat ini mereka semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kedua siapa? Ibu Merliana ada? Bu Merlina? Bu Merlina boleh dibuka audionya? Bu Merlina boleh dibuka audionya? Baik, Bu Hening boleh bantu di handle Bu. Baik, mari kita sedang dalam doa. Bapa di dalam surga Tuhan, kembali kami satu di dalam doa. Dengan akan tepat dua orang ini minta kepada Bapa juga menjawab doa. Kami saat ini Tuhan sepakat berdoa untuk penulisan ulang sejarah bangsa NKRI. Ada pepatah mengatakan jas merah, jangan lupakan sejarah. Mari kita sama-sama berdoa. Gagasan penulisan ulang sejarah bangsa NKRI, Adil John dan pejabat negara sebagai penanggung jawab terhadap narasi penulisan sejarah bangsa tersebut. Kiranya tidak berdasarkan pada kepentingan yang sedang berkuasa, tapi melainkan berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang ada. Ditulis dengan melibatkan ahli-ahli sejarah, jujur berdasarkan fakta, berguna bagi pembelajaran generasi penerus. Memusnahkan Tuhan penulisan ulang sejarah bangsa Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu. Semua berjalan atas izin-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang mengurapi semua Fadil John dan pejabat-pejabat yang ambil bagian. Kami memusnahkan penulisan ini ke dalam tangan-Mu. Biar ini boleh berguna untuk generasi penerus Tuhan. Terima kasih Pak. Kami berdoa saat ini juga Tuhan, sisi ekonomi yang terjadi di bangsa kami, dan ada periode penuh dengan tantangan bagi ekonomi global termasuk Indonesia, dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik, kebijakan ekonomi global, perang dagang antara bangsa dengan negara besar, antara beberapa negara besar, badai PHK, daya beli yang menurun, dan lain-lain. Mari Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh ambil bagian dengan kekhawatiran terhadap resesi ekonomi ini Tuhan yang menjadi
dorongan bagi banyak pihak Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap individu untuk makin kreatif, Tuhan berikan hikmat buat setiap kami Tuhan Yesus. Supaya kami lebih kreatif, lebih produksi, dan pandai dalam mengelola pendapatan, berhati juga menjaga pengeluaran dan investasi. Biarlah Tuhan apa yang dikerjakan tangan kami semua Tuhan, anak-anak-Mu, Tuhan Kau buat berhasil. Biarlah Tuhan di hati setiap kami tidak ada kekhawatiran, karena kami percaya Engkau menyediakan segala sesuatunya buat kami semua. Terima kasih Bapa. Biarlah sebelum ini boleh berlalu Tuhan, boleh dari kehidupan kami bangsa Indonesia dan juga kami yang terjadi, tapi kami percaya Tuhan segala sesuatu yang ada yang terjadi ini semua Tuhan sudah kuatkan Tuhan jauh sebelumnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kan Pak John, lanjut Pak. Ya, terima kasih Pak Kandi. Terima kasih Bu Ening. Terima kasih. Tadi yang doa siapa ya? Saya kurang simak tadi. Lince. Bu Lince. Oke. Ya, terima kasih Pak Rudi juga. Terima kasih Bu Esther telah mengingatkan kita bahwa Paulus berkata melatih tubuh. Jadi untuk menguasai diri, untuk melakukan firman Tuhan itu perlu latihan seperti olahraga. Tidak ada yang instan. Jadi hidup kita ini setiap hari berlatih, setiap hari belajar. Kita semua belajar pada pagi hari ini. Tadi malam saya ke rumah duka, ke tempatnya Pak Edwin. Tidak kebetulan kokonya Ibu Deborah ini, Pak Edwin ini dulu waktu muda teman papa saya gitu. Jadi mereka berdua belum Kristen, tetapi sering bergaul dengan orang-orang Kristen. Nah, lucunya papa saya juga masuk Kristen tuh, yang ngajak saya ke gereja papa saya, tapi yang masuk Kristen duluan itu saya. Nah, saya jadi ingat Ibu Esther mengatakan dengan ayat ini perlu melatih tubuh. Melatih tubuh juga melatih pelayanan dan melatih mengikuti Yesus. Itu harus ada keberanian juga. Kadang-kadang orang yang sudah mengenal Yesus tapi tidak berani untuk ambil keputusan untuk dibaptis. Banyak sekali teman-teman yang saya ketemu yang tadinya agama lain dan sudah rajin ke gereja dan sudah rajin berdoa, tetapi ambil keputusan untuk baptis, tunggu dululah. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi melatih diri itu perlu, tapi keberanian untuk ambil keputusan itu juga perlu. Sehingga kita melatih dirinya tidak sia-sia. Nah, mari saudara kasih dalam Tuhan, jika ada teman-teman kita yang masih belum dibaptis, tidak kebetulan gereja kita setiap bulan ada baptisan dan prosesnya sangat mudah. Mari kita dorong teman-teman kita untuk berani ambil keputusan supaya bisa melatih diri. Dan singkat cerita, kokonya Ibu Deborah ini waktu muda bergaul sama papa saya, tapi waktu tua, waktu saya di Medan tahun 2015, saya pernah bergaul dengan beliau kira-kira 1,5 tahun di Medan. Jadi beliau main sama teman-teman sekolah saya di kantor ya. Dan banyak sekali temannya anak muda.
Yang saya heran, orang ini sudah 82 tahun kemarin meninggal. 82 tahun, temannya anak muda semua yang umur 50 lebih, 60. Bahkan ada yang umur 40 lebih temannya. Saya lihat, kasih saya contoh, orang tua ini luar biasa. Dari dulu saya kenal kokonya Ibu Deborah ini tidak pernah merasa tua gitu. Jadi awet terus. Dan saya melihat Ibu Deborah begitu tekun, begitu mengasihi kakaknya yang hidup seorang diri sampai akhir hayatnya. Saya percaya Ibu Esther juga telah melakukan yang terbaik buat saudaranya. Terima kasih Ibu Esther untuk mengingatkan kita semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Terima kasih Pak John. Terima kasih juga yang melayani pada pagi ini. Shalom semua. Bapak Ibu, apakah ada yang mau bersaksi satu orang? Cukup waktunya. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita akan tutup doa pagi kita. Ya, kita akan ketemu lagi di hari Sabtu. Ya, Bu Hening, hari Sabtu siapa yang bertugas, Bu? Silakan diinfo kalau sudah siap. Halo Bu Hening. Saya lupa sebentar. Nanti kan dulu tuh kasih tahu di grup deh. Ditembak lupa ya. Iya. Oke, kita akan tutup doa pagi kita. Kita berdoa pertama buat ulang tahunnya Ibu Kamelia dan Ibu Adriana. Ya, selamat ulang tahun Ibu Adriana. Terima kasih Pak. Oke, di 1 Juli kemarin, ya. Tuhan memberkati Bu. Ya. Happy birthday Bu Adriana. Ya, terima kasih. Amin. Baik, kita berdoa buat Ibu Deborah Yusta dan Ibu Esther yang juga saat ini ya dalam keadaan berduka. Ya, kita sama-sama doakan. Dan terakhir kita berdoa buat kebutuhan kita masing-masing. Yuk kita buka audio kita. Nanti saya mohon Pastor Darius berdoa berkat ya. Terus saya coba untuk bantu. Belum dibuat ininya. Oke, sebentar saya ganti. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih kembali. Kami mau berdoa kasih Tuhan di buat hari ini kebaikan. untuk yang berulang tahun. Terima kasih berkat pertolongan Adriana, Tuhan, kau berkati yang ulang tahun, berkati Adriana, Tuhan, berkati semua teman-teman yang berulang tahun ya Tuhan. Tuhan, kau berkati Tuhan, Keuangan, pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami anak-anak berikan kami terobosan Tuhan, jalan terus keluar ya membantu Bapak. menjadi jalan kami, Tuhan berkati, biar Berkati juga Ibu Deborah, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan yang berlimpah-limpah. Amin. Semuanya berkat Amin. Keluarga yang besar yang ditinggalkan atas pulangnya Erwin ya Tuhan. Kami ikhlas Tuhan kasih Tuhan terus melimpah Deborah Yusta dan Pak Amin dan juga anak-anaknya, saudaranya yang ditinggalkan ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa pekerjaan kami yang hari ini kiranya Engkau selalu ada pekerjaan anak-anak kami di semua Tuhan Engkau menggari di dalam nama Yesus perlindunganmu nyata atas keluarga di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan kami terjadilah terobosan baru ya Tuhan. Apa yang kami visikan dan rindukan semuanya menjadi kenyataan di dalam nama Yesus. Kan Pak, dibuka audionya. Kami mengucap syukur untuk pagi ini Tuhan. Ada banyak doa-doa yang dinaikkan. Dan pesan firman-Mu yang telah menguatkan iman kami dan menyadarkan, mengingatkan kami untuk menghargai waktu yang ada. Karena itu hari ini kami mau berfungsi maksimal untuk jadi alat di tangan Tuhan. Dan kami siapkan hati kami
pikiran kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Baik kami yang melayani maupun yang dilayani pagi ini siap menerima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kasih Kristus, arahkan mata hatimu kepada Tuhan dan terimalah olehmu segala berkat shalom. Damai sejahtera sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang yang sempurna dari Tuhan Yesus. Penyertaan penghiburan yang manis dari Allah Roh Kudus. Jadi bagian saudara dan saya, mulai pagi hari ini sampai Maranatha, parousia Tuhan datang di awan permai menyebut gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima Terima kasih kasih, Pastor Pastor Darius. Darius. Terima Tapi kasih Bu Terima kasih, Pak Esther, yang Esther. Bu Linda. bertugas nanti di Terima Juni kasih, Ibu. firman Terima Tuhan kasih, Pak foto. Bambang, WL Pak John Winata, 21 Bu Esther Ibu Bambang, Erlina. 22 Bu Tuhan Yesus berkati. Yang kedua siapa Bu? Pak John. yang Yang 22 itu Bu berdoa Linda. Ibu Tiana, Ibu Terima Merliana. kasih semuanya, terima kasih. Baik. Mari kita foto Pak Pianli. Kita buka Tuhan videonya berkati dulu. semua. Dibuka dulu Bu videonya sebentar. Videonya dibuka dulu. Makasih Pak Ya, Rudi ya, ya. Zoom-nya. Makasih Pak Satu, Ruboyo. dua, tiga. Terima kasih Pak Smile. John. Makasih Bu Terima Lena. kasih. Semua ya ada 28 Kita semua. orang nih. teman-teman. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih. Belum Bu. 1, 2, 3. Smile. Adriana. Ya udah Pak. Ya, satu Nah, sampai thank Sabtu. you. Memberkati semuanya.